Wali Kota Depok, Muhammad Idris, yang baru-baru ini mendapatkan penghargaan Muslim Choice Award. Padahal di sisi lain, dia ini mau menggusur SD Pondok Cina 1. Jujur ya, saya ini sebetulnya mau marah. Seperti di video saya yang sebelumnya, yang membahas tentang penggusuran SD Pondok Cina 1. Tapi, kalau kita marah-marah kan nggak ada gunanya. Nanti bisa-bisa juga tensi darah saya naik, yang mending diketawain aja, ya kan? Dan semoga ini nyampe ke Muhammad Idris ya. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Wali Kota Depok, Muhammad Idris, yang baru-baru ini mendapatkan penghargaan Muslim Choice Award. Padahal di sisi lain, dia ini mau menggusur SD Pondok Cina 1. Jujur ya, saya ini sebetulnya mau marah. Seperti di video saya yang sebelumnya, yang membahas tentang penggusuran SD Pondok Cina 1. Tapi, kalau kita marah-marah kan nggak ada gunanya. Nanti bisa-bisa juga tensi darah saya naik, yang mending diketawain aja, ya kan? Dan semoga ini nyampe ke Muhammad Idris ya. Jadi pada hari Minggu yang lalu, tanggal 10 Desember 2022, ini Muhammad Idris mendapatkan penghargaan dari Muslim Choice Award. Ini Muslim Choice Award ini yang menyelenggarakan ini adalah jaringan media Muslim Choice Network. Yang di bawahnya ini ada 3 platform, yakni Muslim Choice Magazine, muslimchoice.com, dan Muslim Choice TV. Nah, ini mereka menyelenggarakan ini. Ada beberapa pejabat publik yang mendapatkan penghargaan. Ada Menteri Agama, Gus Yakut, kemudian ada 5 gubernur, ada Gubernur NTB, ada Gubernur Jawa Timur, dan beberapa gubernur lainnya. Dan yang menarik di sini, Muhammad Idris adalah menjadi satu-satunya wali kota yang mendapatkan penghargaan dengan kategori Measure of Good Perform. Nah, apa penilaian dari Measure of Good Perform ini? Kemudian saya mencoba mencari sebetulnya Muslim Choice ini punya siapa, kemudian ini tujuan mereka apa menyelenggarakan ini, dan saya mendapatkan ada fakta menarik dari Muslim Choice Award ini. Saya coba membacakan ya, ini tentang founder dari Muslim Choice, media Muslim Choice ini yang bernama Usman Rizal. Usman Rizal ini adalah seorang founder yang menginisiasi adanya Muslim Choice Award ini. Dan ini dia pernah mengatakan statement seperti ini. Berangkat dari perintah kitab suci, Muslim Choice ingin secara sederhana mengapresiasi para tokoh yang tak pernah lelah menyeru dan melaksanakan kebajikan serta mencegah perbuatan mungkar. Panitia acara memilah para figur berdasarkan kategori yang mudah dipahami dan diterima. Pertimbangan khususnya, tokoh muslim yang dalam setahun terakhir menonjol dalam prestasi dan sumbangsih bagi agama, masyarakat, dan negara. Nah, dari statement ini, kira-kira ada nggak satu aja yang masuk ke Muhammad Idris? Saya rasa nggak ada. Lalu, apa indikator yang membuat Muslim Choice ini memilih Muhammad Idris sebagai Measure of Good Performance? Kacau kan ini? Dan ini pun sukses diketawain oleh netizen. Ya wajar kalau menurut saya netizen ini pada ngetawain. Karena apa ya? Karena kinerjanya Muhammad Idris ini jelas membuat masyarakatnya menjadi nggak nyaman. Kemudian merampas hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan. Dan demi untuk membangun masjid raya yang ada di Margonda, Depok. Dengan dalih, dia begini kan, kenapa kok selama ini dia ngotot kepingin membangun masjid raya di Jalan Raya Margonda, lokasi di SD Pondok Cina 1 ini, karena katanya mengakomodir keinginan masyarakat yang selama ini kesusahan mencari masjid di Jalan Margonda, Depok. Ini statement paling konyol yang pernah saya dengar. Saya aja yang bukan warga Depok, ini tahu di sepanjang Jalan Raya Margonda ini ada setidaknya 12 masjid. Nah, kalau misalkan orang
kemudian di Margonda susah mencari masjid. Ini yang dicari masjid yang kayak apa? Kan kau konyol kayak gitu. Nah, kemudian kembali ke masalah award ini. Pemilihan atau indikator memilih seorang Muhammad Idris. Katanya berdasarkan pemilihan ini kenapa? Karena dia dinilai mampu mengurangi angka pengangguran yang ada di Kota Depok. Sudah menciptakan berbagai macam banyak lapangan pekerjaan. Oke, kalau misalkan seperti itu. Lalu, apakah cuma sebatas itu? Kalau misalkan kinerjanya Muhammad Idris ini yang seperti ini mendapatkan penghargaan Muslim Choice Award, saya tidak bisa membayangkan bagaimana buruknya kinerja dari wali kota yang lain. Seperti apa parahnya, bobroknya mereka kalau Muhammad Idris aja dapat penghargaan, yang lain enggak. Ini kan sebuah ironi kalau menurut saya. Saya jadi curiga ini. Indikator penilaiannya ini adalah dia harus Muslim, kemudian lebih mengutamakan akhirat daripada dunia, dan mengesampingkan pendidikan. Karena apa? Pendidikan ini digusur, sarana pendidikan digusur, dia membangun masjid. Mungkin ini yang akhirnya membuat dia mendapatkan award ini. Iya kan? Nah sekarang kalau misalkan kategorinya adalah orang yang berjasa untuk negara, untuk agama, untuk masyarakat, untuk pemerintah. Kita punya wali kota Medan, Bobi Nasution. Baru-baru saja dia mengesahkan KTP, hanya bermodal KTP bisa untuk berobat gratis bagi warga masyarakat kurang mampu. Dia Muslim. Lalu ada siapa lagi? Wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Dia Muslim. Dia punya rasa toleransi yang tinggi. Kemudian pembangunan infrastruktur di kota Solo. Kereta yang ada di kota Solo. Bagaimana pembangunan taman, kemudian dia membanggakan Indonesia melalui batik yang dibawa ke Paris. Apakah itu kurang? Indikator seperti itu. Apa Bobi dan Gibran tidak mendapatkan award ini hanya gara-gara dia tidak membangun masjid? Mungkin itu kurangnya. Jadi harus membangun masjid dengan menggusur sekolah baru dapat award. Iya kan? Nah, sekarang begini loh. Saya curiga dengan ngototnya Muhammad Idris ini ingin membangun masjid di kawasan SD Pondok Cina 1. Curiganya kenapa? Ya ini ada kemungkinan ada permainan anggaran. Ini kemungkinan. Kenapa saya curiga seperti ini? Ya karena dia ngotot sekali. Kenapa kok harus menggusur SD Pondok Cina 1 untuk dijadikan masjid kalau tidak ada permainan anggaran di sana? Bisa jadi seperti itu. Sebetulnya kalau dari orang tua wali murid SD Pondok Cina 1 ini sebetulnya enggak menolak anak-anak mereka dipindah ke sekolah. Tapi harus jelas. Paling enggak minimal ini tempat yang baru ini harus disediakan dulu. Jangan seperti sekarang. Sekolah ini sudah buru-buru kepingin dimusnahkan, kepingin digusur, sementara tempat yang baru belum disediakan. Pada hari Minggu kemarin, tanggal 10 Desember, pagi-pagi buta, setelah subuh, Satpol PP ini sudah ada di lokasi sekolah, ingin memusnahkan sekolah ini. Tapi akhirnya gagal, karena dihadang oleh wali murid. Akhirnya gagal, karena wali murid ini menolak untuk pemusnahan ini. Tapi Satpol PP berdalih, ini bukan ingin memusnahkan sekolah, mereka hanya ingin mengamankan aset dari SD Pondok Cina 1, karena ini sudah alih fungsi, sudah tidak sesuai peruntukannya dari sarana pendidikan yang kemudian dialih fungsikan menjadi tempat ibadah. Nah ini lagi-lagi saya ingin mempertanyakan, kenapa kok harus ngotot membangun masjid sementara sarana dan prasarana untuk SD Pondok Cina 1 ini belum disediakan, belum di nomor satukan begitu. Harusnya kan disediakan dulu tempatnya, setelah selesai murid-muridnya dipindah, baru ini dialih fungsikan menjadi masjid. Sebetulnya wali murid dari SD Pondok Cina 1 ini nggak keberatan kok anak sekolahnya dipindahkan, asalkan disediakan tempat yang layak. Karena apa? Karena selama ini mereka kan dipisah, ditaduk di SD Pondok Cina 3 dan di SD Pondok Cina 5. Bahkan di SD Pondok Cina 5 ini anak-anak pindahan dari SD Pondok Cina 1 ini masuk siang. Jadi, yang dari SD Pondok Cina 5 yang siswa asli, ini masuk mulai dari jam 7 sampai jam setengah 2. Bayangin, itu sudah berapa jam? Ya, sekitar 6 jam ya, sekitar 6 jam mereka sekolah.
Sementara yang dari SD Pondok Cina 1, yang sekolah di sana, ini mulai dari jam 2 sampai jam 5. Sekolahnya hanya 3 jam. Ini sangat nggak efektif. Sudah dipangkas setengah dari sekolah yang sebelumnya. Kemudian masalah tempat, sarana dan prasarana juga tidak memadai. Mereka harus beradaptasi lagi. Belum lagi ada selentingan, hembusan kabar bahwa murid pindahan dari SD Pondok Cina 1 ini juga mendapatkan perundungan, mendapatkan bullying dari siswa-siswi yang asli di SD Pondok Cina 3 dan SD Pondok Cina 5. Ini yang tidak ingin, yang dihindari oleh wali murid. Untuk menghindari ini semua, apakah Muhammad Idris terfikir sampai sejauh ini? Saya rasa enggak. Yang penting dia bisa bangun masjid, entah itu nanti masjidnya ada isinya atau enggak, yang penting bangun masjid dan dia masuk surga. Ngimpi loh, Idris. Nah, jadi kalau menurut saya memang nggak masuk akal kalau misalkan menggusur SD Pondok Cina 1 untuk dibangun masjid dengan alasan mengakomodir masyarakat yang kesusahan mencari masjid di wilayah Margonda Raya. Bahkan ahli tata kota, salah satu ahli tata kota ini mengatakan bahwa pemerintah kota Depok ini, terutama Muhammad Idris ini, pembangunannya terlalu Margonda sentris. Jadi sama seperti Anies Baswedan di DKI Jakarta yang terlalu fokus kepada Sudirman Tamrin. Di Depok juga terlalu fokus kepada Margonda Raya. Padahal banyak sekali daerah yang berpotensi untuk dikembangkan secara ekonomi, pariwisata, ataupun juga religi di wilayah Sawangan misalkan, atau di wilayah Cinere misalkan. Mohon maaf, saya agak sedikit sok tahu meskipun bukan warga Depok, tapi saya punya literasi untuk itu. Jadi mohon maaf ya. Nah, jadi pemindahan ini kalau menurut saya memang sudah seharusnya disediakan dulu tempatnya. SD Pondok Cina 1 yang akan dipindahkan ini disediakan dulu tempatnya, baru dibangun, entah mau dibikin masjid atau mau dibikin gereja, mau dibikin mall, itu terserah Pemkot Depok. Yang jelas hak siswa-siswi untuk belajar ini didahulukan. Ayolah pemerintah Depok, kemudian juga gubernur, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, atau mungkin Mendagri bisa menertibkan ini. Bagaimana seorang wali kota ini, kenapa dia kok bisa semena-mena ini mengesampingkan hak anak-anak untuk belajar, hanya menuruti egonya untuk membangun masjid yang tidak urgent. Jadi ayolah, semoga ini bisa jadi perhatian, bisa nyampe ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mas Nadiem Makarim, kemudian juga ke Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian, atau juga sampai ke Gubernur Jawa Barat Kang Ridwan Kamil, untuk bisa menertibkanlah wali kota ini yang saya rasa ini sangat tidak menghargai anak-anak. Bahkan beberapa waktu yang lalu kan Depok pernah mendapatkan award juga kota ramah anak. Tapi pada kenyataannya enggak sama sekali. Coba kita lihat. Sebelum sekolah ini digusur, bahkan pembangunan trotoar ini menutup akses jalan masuk ke SD Pondok Cina 1. Coba bayangkan. Apakah ini seorang wali kota? Muhammad Idris. Ya kalau saya sih nggak heran ya, dari PKS soalnya. Makanya itu, mari kita semua sama-sama introspeksi bagaimana ini biar bisa menjadi pembelajaran kita, bagaimana untuk pembenahan ke depannya bukan hanya di Depok, bahkan di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Dan sekali lagi, saya tidak pernah lelah untuk menyuarakan tenggelamkan PKS di 2024. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam damai untuk Indonesia.